radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa juffatis suhuf. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, pada riwayat yang lain, ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fil rakha ya'rifka fi syiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Jamaah rahimakumullah, sosok Abdullah bin Abbas ini sosok yang diantara orang atau sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak beberapa kisah sahabat ridwanullahi alaihim yang pernah dibonceng oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belakang hewan tunggangannya. Maksudnya berkendaraan menaiki hewan tunggangan dan di belakangnya bersama sahabatnya, menggambarkan ketawaduan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan dengan para sahabatnya, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Ya, seperti halnya kita juga ketika mengajak siapapun, apakah berkendaraan dengan sepeda motor atau dengan mobil, bisa kita ngajak seseorang untuk ikut, ya siapapun dipersilahkan, ya. Jadi tidak pilih-pilih, gitu ya. Dan demikian juga Nabi yang mulia Muhammad SAW tidak memilah dan memilih, gitu ya. Ibarat kata siapapun bisa ikut dengan beliau. Dan pada suatu momen Abdullah bin Abbas memang sosok yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Dan memang sosok Abdullah bin Abbas ini dikenal sebagai ahli tafsir, ulama, faqih pada masanya. Dan semangat beliau dalam menimba ilmu luar biasa. Ya, dibuktikan dengan kesungguhannya untuk mencari ilmu kemanapun itu dicari oleh beliau. Jemaah rahimakumullah, diriwayatkan beliau bersama Rasulullah SAW atau hidup ketika Rasulullah SAW hidup selama kurang lebih 30 bulan, ya, 30 bulan saja. Kemudian beliau dengan kecerdasannya dikenal sebagai cendekiawan, ya, umatnya kala itu dengan sebutan habrul ummah, gitu ya, habrul ummah, atau al-bahru juga disematkan kepada beliau karena disosok sebagai lautan ilmu, gitu ya. Diriwayatkan sifat motivasi beliau dalam menimba ilmu dibuktikan dengan ketika banyak sahabat yang masih hidup, beliau manfaatkan untuk menimba ilmu. Sampai diriwayatkan ketika beliau hendak mendatangi seorang sahabat dan kala itu sedang tidur, beliau tidak kembali pulang, tapi menunggu sang guru, menunggu sahabat ini di depan rumahnya, sampai menggelar sebuah alas atau mungkin tikar, beristirahat di depan pintu sahabat tersebut untuk menimba ilmu, gitu ya. Sampai ketika sahabat itu membuka pintu, wahai, ternyata engkau Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak kabari saja orang lain? Maksudnya menitipkan pesan, saya akan mendatangimu, engkau orang mulia, keponakan Nabi yang mulia Muhammad SAW. Tapi tetap beliau ingin semangat menimba ilmu, mencari, ya, didatangi. Sempat tempo hari beliau mengajak orang lain, ya, mengajak orang lain untuk, ayo kita cari ilmu, cari hadis dari sahabat fulan dan seterusnya. Tapi sahabatnya ini, temannya ini kan sahabat masih banyak, sahabat Rasulullah, ya, masih banyak. Untuk apa kita mencari ilmu? Memang siapa yang akan bertanya kepada kamu, kepada engkau Abdullah bin Abbas maksudnya. Sampai akhirnya beliau pergi seorang diri menimba ilmu dan seterusnya. Dan memang benarlah pada kemudian hari beliau menjadi rujukan, ya, rujukan dari para orang-orang yang membutuhkan ilmu, membutuhkan pencerahan. Ya, inilah Abdullah bin Abbas. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan
Abdullah bin Abbas, beliau kala itu pernah melihat malaikat Jibril. Maksudnya apa? Ketika ayahnya atau paman Nabi yang mulia Muhammad SAW, Abbas radhiyallahu anhu bin Abdul Muttalib, duduk di samping Rasulullah SAW bersama anaknya Abdullah bin Abbas ini. Ya, duduk di sampingnya, kemudian Rasulullah SAW menghadap ke arah yang lain, sibuk seolah-olah mengabaikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan ayahnya. Acuh, cuek gitu ya. Dan akhirnya Abbas radhiyallahu anhu, ayo anakku, Rasulullah sedang sibuk, kita pindah tempat atau bergeser dan seterusnya. Kita juga mungkin ketika duduk dengan orang lain, dia abai dengan kita, sibuk nelpon misal, ya kita mungkin tahu diri ya, kita beranjak pergi sejenak dan seterusnya. Itu yang terjadi kala itu. Dan ketika kembali lagi ke tempat Rasulullah SAW, anaknya ini bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, Rasulullah SAW sedang sibuk dengan seseorang. Rasulullah sedang berdiskusi, berdialog dengan seseorang." Ternyata Rasulullah sedang berkomunikasi, berdialog dengan malaikat Jibril yang kala itu tidak dilihat oleh ayahnya. Jadi ayahnya nggak melihat. Aku nggak melihat siapa-siapa di samping Rasulullah SAW. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kata putraku, beliau melihat seseorang di sampingmu, sedangkan aku tidak melihatnya. Benarkah itu?" Akhirnya Rasulullah menyampaikan, "Ya, benar, tadi malaikat Jibril datang menghampiri." Ini menggambarkan bahwa malaikat Jibril datang dan dilihat oleh sang putranya atau Abdullah bin Abbas ini, sedangkan ayahnya sendiri tidak bisa melihat malaikat tersebut. Jamaah rahimakumullah, pada suatu masa menjelang akhir hayatnya, Abbas radhiyallahu anhu bin Abdul Muttalib memberikan nasihat kepada putranya ini. Abdullah bin Abbas pernah menerima nasihat yang mulia dari sang ayah. Di antara poin isi nasihatnya adalah, "Wahai putraku, cintailah Allah subhanahu wa ta'ala, dan cintailah Allah dalam ketaatan kepadanya, dan takutlah kepada Allah, dan takutlah dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau engkau bisa hadirkan itu, pasti kamu tidak akan takut, tidak akan benci menghadapi kematian, kapanpun itu menghampirimu." Jemaah rahimakumullah, pesan berharga dari sang ayah kepada Abdullah bin Abbas yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita semua, bahwa dengan kita mencintai Allah, mencintai dengan ketaatan kepadanya, dan takut kepada Allah, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, niscaya kalau perasaan itu sudah hadir, engkau tidak akan takut, tidak akan benci kapanpun kematian mendatangimu. Jamaah rahimakumullah, ini gambaran kepada kita bahwa kadang mungkin manusia takut dikejar-kejar kematian, takut mati. Itu penyakit yang kadang menghampiri manusia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kenapa takut mati? Mungkin alasannya tadi, ketika dia tidak taat kepada Allah dan senantiasa bermaksiat kepada Allah. Tidak jauh berbeda dengan jamaah rahimakumullah mungkin pernah berkendara, naik mobil atau naik sepeda motor, di depan ada razia polisi berjajar di sana. Takut tidak kita melewatinya? Tentu kita akan takut ketika kita merasa punya salah. Misal spion tidak bagus sebelah, surat-surat tidak lengkap, SIM belum diperpanjang, dan seterusnya, sabuk pengaman tidak ada. Kita akan khawatir melewati. Kemudian keterangan ini disampaikan, "Manhajul ulama baina yadihi wa ma baina rijlihi baina jannah." Barang siapa yang menjaga sesuatu di antara kedua tulang rahimnya atau lisan dan kedua kakinya atau kemaluan, maka ia masuk jannah atau surga dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi menunjukkan ini adalah bentuk nasihat Rasulullah SAW terkait dengan menjaga itu. Di antara menjaga sholat, menjaga lisan dan menjaga kebawaan. Jangan sampai lisan kita bercelana
dengan kedustaan. Jangan saling bercerita dengan hal yang menzalimi hati orang lain. Jangan bercerita dengan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Dan menjaga apa yang ada di antara dua paha kita, yaitu menjaga kemaluan. Jangan sampai terjerumus pada kemaksiatan, perzinahan nauzubillah. Kemudian pada hari ini, ayat ke-30 pada surat An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini adalah contoh penjagaan. Apa yang dimaksud kita menjaga Allah Azza wa Jalla? Itu menjaga perintah. Jangan sampai kita perintah itu kita abaikan, kita lakukan. Larangan ini tidak laksanakan. Dan maksiatnya, jaga maksiatnya agar tidak kita terjerumus ke dalamnya. Karena jangan sampai kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya tadi, dalam ketaatan kita menjaga sholat kita. Jangan sampai lewat yang bermanfaat. Afdal ikhwan di masjid berjamaah. Sholat-sholat yang lain sudah sebagai pelengkap ibadah fardu. Di mana Allah Taala bertanya kepada malaikat salat dan menjawab, "Laisa ibadah hamba, bagaimana sholat hamba?" Kalau ada kekurangan pada sholat fardu, dia bukan sholat sebenarnya bagaimana? Rawatibnya bagaimana? Dan di antaranya ini adalah faidah adanya sholat rawatib atau sholat sunnah. Yang faedahnya adalah dapat melengkapi kekurangan kita pada sholat fardu. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kita bisa menjaga lisan kita, menjaga kemaluan kita, menjaga pandangan kita adalah ghaddul basar. Baik laki-laki kepada perempuan yang mahram yang begitu juga sebaliknya. Ini adalah bentuk penjagaan Allah. Maksudnya menjaga perintah-perintahnya tetap terlaksana dan menjaga kemaksiatan tidak kita laksanakan dan kita tidak terjerumus ke dalamnya. Jangan lupa dengan orang berikutnya. Infaqillah ajrnya. Apa yang dari Allah Azza wa Jalla? Ketika kita menjaga Allah Azza wa Jalla, infaqillah yahfazha. Jagalah Allah akan menjaga. Dikatakan bahwa bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla di sini ada dua niat. Allah mengatakan penjagaan Allah dalam hal ini adalah penjagaan kemaslahatan dunia. Ia adalah penjagaan terhadap anak, terhadap keluarga, serta terhadap hartanya. Jangan pernah tidak kita menemukan suatu peristiwa di mana kita seolah-olah akan tertimpa sesuatu hal keburukan, tapi Allah menolong kita. Mungkin setiap orang punya kisah masing-masing. Itu bisa jadi hadiah yang Allah hadiahkan kepada kita atas ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh sederhana misal, ketika orang misal dulu ketika kita ujian, kita baca menghafal halaman 110 misal. Ternyata pas sekali tepat ketika ujian soal berkaitan dengan yang kita baca dan seterusnya. Atau kita merasa tertinggal sesuatu misalnya ada dokumen yang harus dikumpulkan hari ini. Ya Allah, ketinggalan di kamar di atas meja. Masya Allah, gimana kalau jaraknya jauh kita harus kembali? Ternyata untuk begitu ada bekas kita. Dan seterusnya dan seperti kejadian yang mudah-mudahan itu ada di Allah Azza wa Jalla atas ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Juga menjaga kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita yang mengenal mungkin kita mendapatkan kebaikan semua waktu kecil kita, usia dewasa kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita, kebaikan kepada kehidupan kita. Itu mungkin karena amalan soleh orang tua kita, ayah kita, ibu kita, dan seterusnya. Begitu juga dengan kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga Allah akan menjaga dia. Siapa tahu dengan Allah menjaga seluruh keluarga kita, keturunan kita, walaupun kita sudah tiada. Diriwayatkan Allah mengatakan contoh mulia daripada surat Al-Kahfi ayat 82. Sedang ayam dia seorang yang salah ketika Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir.
yang yakin dibawa oleh beliau, tapi orang ini sudah meninggal dan seterusnya. Ayatnya orang-orang yang soleh. Jangan menunggu. Ketika kita menjaga Allah, menjaga ketaatan kepadanya, menjaga menjauhi kemaksiatan kepadanya, akan ada bahagia dan kejutan. Itu penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Baik dari hal dunia, lahir batin kita, anak-anak kita, harta kita, keluarga kita, istri kita, dan seterusnya. Jangan menunggu. Tapi yang kedua, bukan penjagaan Allah ketika kita menjaga Allah Azza wa Jalla. Bisa hadir dalam bentuk penjagaan Allah terhadap hamba dalam urusan agama dan imannya. Dan ini yang terpenting bagi orang yang pertama. Dengan kita taat kepada Allah, Allah akan menunjukkan iman yang kuat kepada kita, pemahaman dan Islam yang kuat kepada kita, sehingga bisa terus berjalan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan dengan taat kepada Allah berjalan iman kepada kita, kita bisa sampai akhir hayat hanya dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah kita husnul khotimah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penjagaan kedua yang telah menyampaikan bahwasanya penjagaan harta, jiwa, badan, keluarga dan seterusnya. Yang pertama, yang perlu penjagaan berupa pertama menjaga iman kepada kita. Juga pemahaman yang hak, pemahaman yang sahih tentang ajaran Islam kita. Jangan berhubungan. Berikutnya pelajaran berikutnya yang hadis ini adalah bahwasanya yakin kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Disampaikan bahwa sebelum kepada takdir dia menyampaikan. Jika Allah saja akan selalu ada di hadapan ikhwatilah kaji bahwasanya kalau kita menjaga Allah Azza wa Jalla, kita akan menemukannya. Di sini akan hadir ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Merasa diri ditolong oleh Allah senantiasa, merasa diri diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, merasa diri senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Teringat jemaah rahimakumullah kisah Nabi Muhammad SAW di Gua Thur ketika Rasulullah SAW berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy kala itu. Maka apa yang Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau takut, jangan pula bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Di mana jemaah rahimakumullah Gua Thur kala itu gua yang kecil, ada orang-orang kafir Quraisy yang sudah berdiri di depannya. Seorang kafir Quraisy sudah berdiri di depan gua tersebut sampai kakinya sudah terlihat. Beliau berdua sedang bersembunyi, sedang lari dari kejaran kafir Quraisy kala itu. Tapi apa inilah penjagaan Allah Azza wa Jalla? Bagaimana orang kafir Quraisy itu Allah butakan pandangannya, maksudnya adalah Allah palingkan. Di sini ada sarang lebah. Di gua ini ada sarang lebah. Kemudian ada telur burung. Kalau ada orang yang masuk ke gua ini, pasti sarang ini hancur, telur itu akan pecah, terinjak. Ini masih tertata sarang lebahnya. Oh, berarti tidak ada orang dalam gua ini. Akhirnya mereka kembali putar arah dan kembali mencari Rasulullah SAW. Padahal pada hakikatnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang ada dalam gua tersebut. Disitulah hadir ma'iyatullah, merasa diri senantiasa dijaga, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dengan menjaga Allah, dengan menjaga ketaatan kepadanya. Jemaah rahimakumullah, pelajaran berikutnya adalah yang keempat. Kalau kita memohon sesuatu, kalau kita memintalah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kan iyyaka, hanya kepadamu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita meminta pertolongan, dan jangan sekali-kali memohon kepada makhluk. Walaupun harus bermuamalah misal kebutuhan kita kepada makhluk, tapi yakinlah hakikatnya tawakal itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
termasuk dalam meminta sesuatu kebutuhan, juga meminta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang maha kuat, yang maha menguasai seluruh alam semesta ini. Pelajaran berikutnya, jamaah rahimakumullah, ketahuilah jika sesuatu umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepada mereka, tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau semua umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah tidak takdirkan itu, tidak akan terjadi. Juga kalau semua umat berkumpul untuk memberikan madarat kepada kita, kalau Allah tidak takdirkan untuk kita, tidak akan terjadi. Inilah keimanan kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla, yang Allah Ta'ala sudah memerintahkan kepada kolam atau pena untuk menuliskan takdir manusia 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Semuanya sudah diciptakan, semuanya sudah diciptakan takdirnya masing-masing sebelum 50.000 tahun alam ini diciptakan. Maksudnya apa? Yakin kepada Allah Azza wa Jalla atas kalau ada yang mau berbuat madarat kepada kita, yakin kalau Allah tidak mentakdirkan itu untuk kita, tidak akan terjadi. Dan pun demikian, kalau Allah akan memberikan kalau manusia berkumpul memberikan manfaat, tidak akan terjadi kecuali yang sudah Allah takdirkan kepadanya. Ada seorang sahabat yang bertanya tentang takdir ini. Dari Jabir, ia berkata, suatu ketika seorang lelaki, Suraqah bin Malik namanya, datang kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah hakikat amalan hari ini? Apakah karena pena yang telah kering, takdir yang telah ditetapkan dan takdir yang pasti berlaku, ataukah karena urusan mendatang? Rasulullah SAW menjawab, tidak, tapi karena pena yang telah kering dan takdir yang mesti berlaku. Suraqah bin Malik bertanya, lalu untuk apa kita beramal? Beliau menjawab, beramalah karena masing-masing akan dimudahkan menjalani takdirnya. I'malu fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Jadi kata Suraqah bin Malik ini, kalau sudah ditakdirkan, apakah kita harus beramal lagi? Apakah kita harus beramal? Kan sudah ditakdirkan. Tidak duduk diam ongkang-ongkang kaki karena takdir sudah ditentukan, tidak. Tapi kata Rasulullah, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah karena masing-masing akan dimudahkan menjalani takdirnya. Jadi jamaah rahimakumullah, takdir sudah ditetapkan. Kalau orang berkerumun untuk memberikan madarat kepada kita, kalau Allah tidak takdirkan itu tidak terjadi. Dan kalau orang-orang berkerumun untuk memberikan manfaat kepada kita pun tidak akan terjadi kalau itu tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tugas manusia bukan ongkang-ongkang kaki duduk karena semua sudah ditakdirkan, kita duduk saja. Tidak demikian. Sama halnya seperti jamaah rahimakumullah, misal menyeberang dengan memejamkan mata, dengan mengatakan, saya nyebrang dengan menutup mata. Kalau takdir kesenggol motor, ya sudah ditakdirkan. Kalau tidak, ya tidak demikian. Tapi kita sempurnakan ikhtiar, ya, tengok kanan kiri agar kita selamat menyeberang. Kalau Allah takdirkan hal yang lain, itu kita tidak tahu. Dan rahasia Allah, jangan menebak takdir. Ikhtiar sempurna, lurus niat, sempurnakan ikhtiar, gitu. Kalau sesuatu hal terjadi pada diri kita, misal musibah, oleh karenanya adab, di antara adab ketiga mendapat musibah apa? Setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, inilah takdir Allah, dan Allah berkehendak untuk menentukan segala sesuatu atas kehendaknya ketika kita ditimpa musibah. Jika ketika datang musibah, jangan katakan, coba kalau saya tidak lewat sini. Misal kita keselio, coba kalau saya tidak lewat sini, saya tidak keselio. Jangan katakan itu pintu masuk setan. Jangan katakan laukana, tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir. Ini adalah takdir yang Allah tetapkan untuk saya ketika musibah itu sudah terjadi. Tapi ketika sesuatu belum terjadi, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Kita optimis untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Makanya Rasul menyampaikan, i'malu fakun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah karena masing-masing akan dimudahkan menuju takdirnya. Jamaah rahimakumullah, ini di antara pesan singkat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, keponakannya, dan penting untuk kita ambil ibrah dan pelajaran darinya.
Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tadi di antara yang dijaga oleh Allah apa? Di antaranya fisik, keluarga, harta, keturunan, dan seterusnya. Yang kedua, yang dijaga adalah keimanan dan pemahaman kita yang sahih tentang al-Islam. Kemudian jagalah Allah, engkau akan menemukanmu. Kita menjaga Allah, kita akan menemukan penjagaan Allah, kita akan menemukan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, kalau engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. 4. Poin berikutnya adalah kita yakin tentang dua hal yang terakhir tadi, 5 dan 6, bahwasanya kalau semua orang berkumpul untuk memberikan manfaat, tidak akan terjadi manfaat itu kecuali yang sudah Allah takdirkan. Dan sebaliknya, kalau semua orang berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, tidak akan terjadi kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Ini poin dari rukun iman yang keenam. Kita yakin akan qada dan qadar Allah Ta'ala, khairihi wa syarihi, apa yang sudah Allah takdirkan berupa kebaikan ataupun sebaliknya. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi, agar kita senantiasa menjaga Allah Azza wa Jalla dimanapun, kapanpun, dimanapun kita berada, kapanpun itu, menjaga Allah, menjaga perintahnya, menjaga agar senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjaga agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Insya Allah ada balasannya, Allah akan menjaga kita. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas khilaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran al-haq hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ragu terhadapnya. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.